Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Golden Dakwah yang dirahmati Allah, di podcast episode Was Your Bias ke-14 hari ini bareng aku lagi, Candy. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat yang dirahmati Allah, warisan Rasulullah yang tak pernah lenyap dan terus mengalir adalah ilmu. Bukan harta, bahkan kesenangan yang sifatnya dunia, sehingga melenakan atas segala kewajibannya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa warisan akan selalu jatuh pada orang-orang terdekat, demikian pun dalam urusan agama. Maka pastilah kita semua sebagai muslim yang sejati tahu bahwa manusia yang paling dekat itu adalah para ulama, yang berpaling dari dunia menghadap akhirat, dan kedudukannya adalah sebagai pengganti para nabi di hadapan umat. Sebagaimana dalam hadis riwayat At-Tirmizi, Ahmad, Ad-Darimi, Abu Dawud, dan Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh ulama adalah pewaris para nabi, tidak mewariskan dinar dan dirham. Sungguh mereka hanya mewariskan ilmu. Siapa saja yang mengambil warisan tersebut, ia telah mengambil bagian yang banyak. Bagaikan bintang yang menyinari gelapnya malam, jika sinar itu tak muncul menerangi kegelapan manusia, maka manusia akan tersesat selamanya. Dan ketika golongan yang dapat memberi syafaat adalah nabi, para ulama, dan para syuhada, sebagaimana yang Rasulullah katakan dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Maka kehadiran ulama adalah bagian vital, bagian terpenting bagi umat manusia, karena kehadirannya yang bagaikan cahaya bintang menjaga kita dari kegelapan dunia dan memelihara agama yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tak mudah lenyap dan tergelincir. Maka tiadanya ulama adalah lenyapnya sang ilmu, sehingga manusia akan gelap gulita, tersesat tanpa cahaya. Sebagaimana hadis riwayat Al-Bukhari, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mencabut ilmu dengan mencabut ilmu itu dari manusia, namun Dia mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama, memusuhi hingga menghardik para ulama, tokoh-tokoh Islam hingga para asadid. Adalah fenomena yang sejak tak lampau terjadi, sebagaimana yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat. Hal ini tidak hanya terjadi pada kaum laki-laki, namun juga terjadi pada kaum wanita. Salah satunya adalah Sumayyah, syahidah pertama Islam. Keislaman dan keteguhan imannya membuatnya terus berpacu dalam dakwah, tak gentar dengan segala konsekuensi dan amanah yang penuh kesabaran. Namun ketika keislamannya tercium oleh para penduduk Makkah, seketika Bani Makhzum, tuan sesudah Abu Hudzaifah bin Mughirah, atau orang yang melindungi keluarga Yasir, memutuskan untuk menangkap Sumayyah binti Hayat, Yasir dan Ammar, agar kembali ke agamanya dan melepaskan keyakinannya dari Islam. Namun, sungguh maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Orang-orang yang demikian akan mendapatkan balasan yang keras atas pembelaan yang keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena siapapun yang menyakiti ulama, maka ia juga menyakiti Rasulullah sebagai pewarisnya. Dan orang-orang yang taat lagi ikhlas telah tetap di sisi Allah dan tidak ada keraguan terhadapnya. Sahabat yang dirahmati Allah, warisan Rasulullah yang sangat berharga telah diwariskan kepada para ulama berupa ilmu sebagai cahaya terang dalam kegelapan dunia yang fana ini, untuk menyelamatkan kita umat manusia hingga kelak di akhirat. Maka sudah selayaknya warisan yang berbasis dunia akhirat ini harus kita jaga. Semoga sedikit cerita di atas bisa menginspirasi kita untuk lebih semangat lagi dalam menuntut ilmu akhirat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.